Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sore ini? Baik, Bu. Oh, puji Tuhan kalau sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran buat sore hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa dipimpin oleh Mami Dar Vitalis. Silakan Mami Dar. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur Bapa di mana Bapa telah menolong kami di sepanjang hari ini. Bapa, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih dalam kehidupan kami. Bapa, pada sore hari ini juga kami akan melakukan aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar kami. Bimbinglah kami Tuhan supaya apa yang diberikan Bapa dan Ibu guru kami bisa kami tanamkannya dalam hati kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan-Mu, dan hanya Bapa yang selalu menyelesaikan. Bapa, demikianlah doa dan permohonan anak-Mu yang tersingkat ini, yang kami landaskan melalui nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa manusia. Amin. Baik, terima kasih. Berdoa sudah selesai. Kita sudah berdoa, semoga ilmu kita pada hari ini dapat bermanfaat. Nah, seterusnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Ya, Bu. Astika Misaela Debua, ada Bu. Mariela Octaviani Hulu, ada Bu. Igel Mas Dirang Hulu, Ada, Bu. Suci Ida Anabel, ada Bu. Ransa Tika Gulung, ada Bu. Marlida Vitalis Hulu, ada Bu. Elsiana Putri Isiwani Debua, ada Bu. Elvira Putri Debua, ada Bu. Sri Febri Sartika Debua, ada Bu. Yang Kriswinta Zaluku, ada Bu. Elvira Asnariang Hulu, ada Bu. Jadi hadir semua ya? Ya, Ada Bu. Ada yang absen ketua kelas? Hadir semua ya? Ada Bu. Baik. Baik. Sebagai generasi yang cinta Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Elvira. Silakan. Yang sikap sempurna ya. Hiduplah Indonesia Raya. Tiga ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Indonesia. Nah, sekarang ini kita berada dalam keadaan pandemi COVID-19. Mengharapkan kalian tetap semangat belajar dan juga tetap patuh protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama melakukan tepuk COVID-19 seperti yang biasa kita lakukan setiap harinya. Tahu kan? Tahu. Tepuk COVID-19. Cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Yes. Nah, terima kasih. Nah, baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, itu bagi LKPD dulu ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita untuk sore hari ini, nah, terlebih dahulu pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai upaya-upaya meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN. Yang mana upaya-upaya meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, siapa yang tahu apa itu ketiga pilar ASEAN tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Esti. 3 pilar ASEAN yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Ya, bagus. Bisa ada lagi yang tahu? Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, jadi sesuai tadi jawaban teman kalian Esti bahwa 3 pilar ASEAN tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Itu sudah benar ya? Nah, tepuk tangan dulu buat Elsie. Apabila ada teman-teman kalian yang menjawab benar, maka katakan wow keren. Coba katakan wow keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tema interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Subtema perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Sebelum kita melanjutkan penjelasan daripada materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini, terlebih dahulu peserta didik kami harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, kita lanjutkan. Sebagai tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini adalah melalui pembelajaran model discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan 3 faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, menjelaskan yang dimaksud bencana alam klimatologi. Yang ketiga, mengidentifikasi nama negara yang mengalami badai Haiyan. Yang keempat, mengidentifikasi 4 negara ASEAN yang pernah mengalami gempa tsunami. Kelima, menganalisis kapan gempa tsunami terjadi di Indonesia. Yang keenam, mempresentasikan barang tambang yang dihasilkan di negara Filipina dan Kamboja. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita buat materi kita pada sore hari ini. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ini adalah kondisi alam dan kondisi
dimaksudkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Nah, barangkali ada siswa-siswi kami yang kurang jelas apa itu yang dimaksud dengan homogen. Ada yang tahu apa itu artinya homogen? Ya, silakan digali. Homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Misalnya, wilayah mempunyai topografi atau iklim yang sama. Ya, bagus. Nah, menurut Mas Diran Tegal, wilayah homogen itu adalah wilayah yang dipandang dari aspek atau kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri relatif yang relatif sama. Itu sudah benar ya. Katakan wow dulu sama si Igal. Wow, keren. Kondisi yang relatif homogen. Kemudian faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di sini ada banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN. Apa faktor-faktor itu? Faktor apa saja? Iklim, Ya, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya. Nah, itulah faktor-faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara-negara ASEAN. Faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, mari kita kupas satu persatu ya. Apa itu yang dimaksud dengan faktor iklim? Ya. Apa itu yang dimaksud dengan faktor iklim? Ada yang tahu? Asna. faktor iklim adalah faktor yang biasanya terjadi di negara kita. Biasanya itu adalah bencana. Misalnya bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN. Bagus. Katakan mau dulu buat Asna. Itulah faktor iklim adalah salah satu faktor yang mempunyai perubahan ruang dan interaksi antara akibat faktor-faktor alam di negara-negara ASEAN. Nah, seperti yang terlihat di gambar. Apa yang terlihat di gambar? Di gambar 1, apa yang terlihat di gambar 1? Banjir. Banjir di mana ini? Di Bangko. Puting beliungnya tadi terjadi di mana? Hayam Filipina. Ya. Yang ketiga, Kekeringan di Jawa Timur. kekeringan di mana? Di Jawa. Baik. Yang kita lihat di gambar ini yang tampil di layar adalah bencana. Ya, ini kekeringan di Jawa Timur. Nah, dari ketiga bencana alam yang terlihat di layar ini, anak-anak kan bisa menyaksikan sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan bencana klimatologis atau bencana klimatik. Bencana klimatologis ini adalah, atau ada yang tahu dulu apa itu bencana klimatologis atau klimatik? Elsie. Yang dimaksud bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang terjadi karena faktor iklim seperti hujan dan angin. Bagus, tepuk tangan buat Elsie. Wow, keren. Nah, jadi bencana alam yang terjadi karena faktor iklim itulah seperti angin dan hujan. Itulah faktor iklim yang termasuk faktor iklim. Nah, seperti yang sudah kita saksikan di layar, termasuk juga ini bencana klimatologis yang melanda negara-negara ASEAN. Artinya ini sudah pernah terjadi di negara-negara ASEAN. Dan bencana alam seperti ini
Barangkali juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pernah tidak? Banjir bandang sudah pernah terjadi kan? Sudah pernah? Sudah. Nah, jadi itulah termasuk faktor iklim karena ada angin dan hujan. Nah, seterusnya faktor yang berikutnya adalah faktor geologi. Apa itu faktor geologi? Siapa yang tahu faktor geologi? Ada yang tahu? Candy? Ada masalah di belakang itu? Apa faktor geologi? Marmida. Yang lain? Faktor geologi? Elon. Apa Elon? Berdasarkan faktor geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunan di bumi. Iya bagus. Tepuk tangan buat Elon. Keren. Wow, keren. Semangat ya. Kan teman-teman karena sudah sore. Ada yang ngantuk? Tidak. Ada yang ngantuk? Tidak. Artinya Winta lagi melakukan sesuatu ya. Pasti lagi ngantuk ini. Lagi mikirin tempat tidur ya. Karena sudah sore. Nah mudah-mudahan masih semangat ya. Semangat ya. Tepuk tangan. Nah, jadi baik anak-anak, semoga masih semangat ya, semangat ya. Ya. Nah, jadi tadi sudah terlewatkan ya di slide kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik. Nah di sini yang kelihatan di layar ini adalah kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik. Apa yang kamu lihat di gambar? Yang kedua apa? Bencana apa ini? Apa kira-kira yang terjadi di gambar ini? Porak-poranda ya? Iya kan? Iya. Nah jadi yang terlihat di gambar ini di atas adalah contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik. Nah, apa itu contoh kerjasama mereka yang terjadi? Yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera Utara pada tahun 2015. Nah, ASEAN di sini memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Jadi itulah ambil bagian ASEAN pada waktu itu memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadaman kebakaran. Tahun berapa kejadian ini? 2015. Apa yang terjadi pada saat ini? Kebakaran. Kebakaran apa? Hutan. Kebakaran jenggot. Nah, kebakaran hutan. Yang kedua, apa yang kedua? Bencana badai. Bencana badai Haiyan. Apa itu badai Haiyan? Nah, badai Haiyan ini adalah salah satu siklon tropis terkuat yang pernah dicatat, yang pernah terjadi di Filipina. Nah, ketika Filipina mengalami bencana badai Haiyan tahun berapa? 2014. Tahun 2014. Nah, pada tahun 2014 ini bencana Haiyan ini terjadi di Filipina, maka Filipina juga mendapat bantuan dari negara-negara ASEAN. Nah, berdasarkan kondisi yang terjadi akibat faktor-faktor iklim ini, maka disitulah membuat negara-negara ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. Nah, itulah terjadinya kerja sama. Nah, seterusnya
sudah dijawab temanmu. Apa itu tadi faktor geologi? Adalah semua peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam, ya kan? Ya, Bu. Yang terjadi di alam. Nah, berdasarkan faktor geologi seperti kondisi tanah dan batuan, kondisi suhunya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan lempeng. Lempeng di wilayah negara-negara ASEAN antara lain bisa kita lihat di peta ini. Inilah peta tumbukan lempeng dan persebaran gunung berapi akibat faktor geologi. Di peta ini bisa kita lihat wilayah negara-negara ASEAN antara lain lempeng India Australia, lempeng Sunda atau bagian dari lempeng Eurasia, kemudian lempeng Filipina dan lempeng Pasifik. Kawasan Asia Tenggara masuk ke dalam kawasan yang sangat rawan dengan bencana. Kenapa? Karena terletak pada tumbukan lempeng. Di sana ada banyak jajaran gunung api yang masih aktif. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini juga karena adanya pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis. Apa itu contoh bencana geologis? Seperti yang terlihat di gambar, apa yang terjadi di sini? Tsunami. Ya, terjadinya gempa tsunami. Pernah kalian rasakan bagaimana kalau terjadi gempa? Pernah terjadi kan? Kapan itu terjadi sama kita di Pulau Nias tercinta ini? Tahun 2005. Nah, di negara-negara ASEAN juga pernah mengalami gempa tsunami. Apa saja itu negara-negara apa saja yang pernah mengalami gempa tsunami? Indonesia, Ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Nah, kejadian di Indonesia yang telah merenggut korban jiwa yang sangat banyak. Korban tsunami terjadi pada tahun berapa? 2004. Terjadi pada tahun 2004. Itulah kejadian yang gempa tsunami yang telah terjadi khususnya di Indonesia. Nah, yang terakhir, faktor alam yang terakhir adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, di sini faktor ketersediaan sumber daya alam, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Kenapa kecuali Singapura di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kenapa terkecuali negara Singapura? Karena wilayah Singapura itu sangat sempit sehingga sumber daya alam barang tambangnya terbatas. Nah, di sini kita bisa melihat daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Silakan bacakan Winsa. Ini ada di atas layar. Langsung aja dibaca di atas layar. Nah, negara Indonesia, barang tambang yang dimilikinya adalah apa? bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Bagus. LC. Malaysia barang tambang yang dimilikinya biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Elon. Elon Zebua. Filipina
tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batubara, krom, dan mangan. Ya, Singapura tadi tidak menghasilkan barang tambang ya? Iya. Oke. Thailand tinggal apa barang tambang yang dimilikinya? dan mangan. Bagus. Brunei Darussalam, Kira. Salam, minyak bumi, dan gas alam. Oke. Vietnam apa lagi Kira? Batubara, besi, timah, emas, antimon, krom, fosfat. Negara Laos, Asna. Barang tambang yang dimiliki adalah timah, briket, batubara, besi, tembaga, emas, gips, dan bolero. Sri Febri, negara Myanmar dan Kamboja, apa barang tambang yang dihasilkan? Timbang, seng, perak, timah, minyak bumi, mangga, tungsten, emas, Apa? Mangga. Buah mangga. Kan betul kan ya? Gak ada buah mangga di situ ya? Apa yang ada di situ? Kurang jelas ya kalau udah sore ya. Katanya sudah 3 watt kayak ini. Oke, coba dulu ya. Nah, apa? timbang, seng, perak, timah, minyak bumi, mangga, mangan, Ya. tungsten, emas, batu mulia, batu giok. Ya. Negara Kamboja? Biji besi, batu bara, tembaga, fosfat. Baik. Nah, jadi itulah sumber daya alam yang dihasilkan oleh beberapa negara-negara ASEAN. Ya. Jadi di negara-negara ASEAN ini terdapat sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Ya. Sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara-negara ASEAN adalah apa? Hutan dan laut. Ya, hutan dan laut. Nah, kemudian perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Apa contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan. Asma. Contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam adalah perikanan, mutiara, rumput laut, barang tambang, dan tempat wisata. Baik, jadi itu sudah benar ya bahwa contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam adalah perikanan, mutiara, rumput laut, barang tambang, dan tempat wisata. Nah, jadi perlu juga kita ketahui bahwa tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, maka negara-negara ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli itu dan pertukaran sumber daya ini adalah bentuk interaksi negara-negara ASEAN dengan tujuan apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, jadi itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana, sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Oke, demikianlah materi kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan siswa kami sudah mengerti ya, anak-anak kami sudah bisa mengerti. Dan sebelum masuk kita pada pembagian kelompok, apakah ada yang ditanyakan? Ada lagi yang kurang mengerti? Iya, silakan Asna. Apa yang dimaksud dengan bencana alam klimatologis? Nah, jadi anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, di sini ada pertanyaan teman kalian, pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang dimaksud dengan bencana alam klimatologis? Siapa yang tahu sebelum itu jawab? Saya, Bu. Iya, silakan ya terus ya, dari tadi terus ya. Bagi-bagi sama yang lain juga nanti ya. Oke, silakan. Yang dimaksud bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang terjadi karena faktor iklim seperti angin dan hujan. Bagus. Jadi, sesuai dengan pertanyaan si Asna, apa itu yang dimaksud dengan bencana alam klimatologis
adalah bencana alam yang terjadi karena faktor iklim seperti angin dan hujan. Itu sudah benar ya jawaban dari Elsie. Tepuk tangan dulu. Jelas? Jelas Bu. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan faktor geologi? Ya. Ada yang bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan faktor geologi? Saya Bu. Ya, Asna silakan. Faktor geologi adalah faktor yang terjadi, faktor bencana alam yang terjadi dalam negara-negara ASEAN yang seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya Bu. Di Bagus. Wow, keren. Jadi jawabannya sudah benar ya. Bahwa faktor geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus di bumi yang terjadi di negara-negara ASEAN. Jelas? Jelas. Ada lagi yang bertanya, satu orang lagi ya. Oke. Negara ASEAN apa saja yang pernah mengalami gempa tsunami? Ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Negara-negara apa saja yang pernah mengalami gempa tsunami? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan Elon. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Bagus. Ada lagi yang menambahkan barangkali ada negara lain? Hah? Tidak ya. Jadi ada 4 negara yang pernah mengalami bencana tsunami ini, khususnya di negara-negara ASEAN ya, yaitu Indonesia, Thailand, terus Malaysia dan Myanmar. Sudah jelas? Siapa tadi yang bertanya ini? Ellen ya, sudah jelas Ellen? Nah, jadi ada lagi yang bertanya? Tidak ada kan? Dan karena kalian sudah bertanya sama ibu, jadi sebaliknya juga ya ibu yang bertanya ya. Iya Bu. Iya. Nah, coba jelaskan ya, atau coba sebutkan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Ya, sekali lagi, contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Ada yang tahu? Oke, mari kita list. Contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam adalah perikanan, mutiara, rumput laut, barang tambang, dan tempat wisata. Bagus. Tepuk tangan buat Maria. Pertanyaan yang kedua ya. Sebutkan sebutkan jenis barang tambang yang dihasilkan oleh Laos dan Myanmar. Hasil barang tambang yang dimiliki Laos adalah Siapa namanya dulu ya, langsung dijawab aja. Namanya dulu siapa yang menjawab? Ini udah saya Bu. ya. Hasil barang tambang yang dimiliki Laos adalah timah, kriket, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, belerang. Hasil barang tambang yang dimiliki Myanmar adalah timbang, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, batu giok. Ya bagus. Nah, jadi itulah barang-barang tambang yang dihasilkan oleh Laos dan Myanmar. Jadi mudah-mudahan ya materi yang sudah Ibu sampaikan pada sore hari ini bisa dipahami dengan baik dan benar, dan terbukti nanti kita bisa menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya kan? Nah, silakan dulu. Tadi ada LKPD yang sudah Ibu bagikan, silakan dikerjakan. Ya Bu. Dan sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Kita ada berapa orang? Ada 11 orang ya. Kita bagi kelompok 4 kelompok saja ya. Bisa ya? Oke. Kita bagi kelompok. Kelompok pertama nanti ambil posisi di sebelah sini ya. Kelompok pertama Ellen, Restika, dan Mariellen Octaviani dulu. Kelompok kedua Iga Mastiran dan Suci Ida Anabel Zebua. Sudah ya? Tetap jaga jarak ya, dan maskernya terlalu dipakai.
ya, patuhi protokol kesehatan. Ellen dipakai maskernya dong. Rani Sartika Gula dan Martinda Vitalis Hulu. Udah pas posisinya ya. Elsana Putri Jiwani Zebua dan Elvira Putri Zebua. Oke, posisinya juga sudah pas. Kelompok yang terakhir kelompok 5, Sri Febri Sartika Zebua, yang Kriswinta Zaluku, Elvira Asnaria Mulu. Lepas posisinya ya. Nah, di KPD yang sudah ibu bagi, ya. Nah, coba perhatikan ya, ada KPD yang sudah dipegang, perhatikan. Nah, inilah yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Sudah tahu ini? Sudah tahu kan? Di halaman 6. Sudah dibuka halaman 6? Oke. Kelompok 1 menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kelompok kedua menyebutkan bencana-bencana alam klimatologis yang sering melanda negara-negara. Yang mereka sudah bisa dibaca masing-masing ya, bisa kan? Nah, akan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya, tidak boleh dibawa ke kelas. Silakan diskusinya, kita ketawa aja tinggal. Siapa kawannya diskusi tadi? Nah, diharapkan KPD yang sudah ada di tangan anak-anak kami sudah bisa dikerjakan ya dengan baik dan benar dan dikumpulkan. Baik. Baik. Dari slide PPT Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti oleh siswa-siswi kami ya. Dan kemudian kita ada tugas di rumah nanti ya. Kapan kita masuk? Kita masuk minggu depan ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita untuk minggu depan adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Itu materi berikutnya ya untuk minggu depan supaya baca-baca di rumah. Buku cerita sudah dibagi. Dan kemudian juga kita bisa cari sumber lain misalnya di internet. Kita bisa lihat di YouTube materi pembelajaran yang akan kita pelajari minggu depan. Ya. Dan kita akan mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat buat seluruh peserta didik kami. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin doa? Elsie aja ya. Coba pimpin doa Elsie. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk telah menolong kami dan memberkati kami dari awal pelajaran kami tadi hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, sementara kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, kiranya Engkau yang selalu melindungi kami dan memberkati kami di perjalanan, baik yang lewat kendaraan maupun yang berjalan kaki, supaya kami bisa sampai di makan masing-masing. Haleluya, Tuhan Yesus, kami memuji namamu di surga. Amin. Amin. Selamat sore semuanya.